Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dia. Sehat, Bu Aji? Alhamdulillah. Iya, baik Bu Aji, mohon izin, mohon waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol ya, bincang-bincang terkait peran Bu Aji lah selama menjadi kepala sekolah di SDN Jatimulya 07 ini. Nah, jadi Bu Aji, seperti kita tahu sebagai kepala sekolah, salah satu tupoksinya itu kan membuat suatu kebijakan atau keputusan. Tapi dalam membuat keputusan tentunya bukan hal yang mudah ya Bu Aji. Iya, betul. Karena banyak kepentingan yang ingin berusaha diakomodir gitu ya. Nah, selama Bu Aji menjadi kepala sekolah nih, ada nggak hal-hal yang keputusan yang didasari dengan dilema itu, Bu? Ada nggak kasus-kasus yang menurut Bu Aji ini sebuah dilema, jadi agak susah memutuskan gitu? Selama ini saya kan menjadi kepala sekolah kurang lebih udah 2 tahun lebih gitu. Nah, selama menjalani ini ada beberapa dilema gitu. Jadi untuk memutuskannya agak bingung. Dua-duanya penting gitu. Dua-duanya penting. Jadi tapi saya harus mengambil mana yang lebih prioritas gitu. Seperti itu ya. Iya. Oke, baik. Jadi nah, Bu Aji tadi menyampaikan bahwa pernah mengalami dilema dalam menyampaikan atau menetapkan sebuah keputusan. Iya. Nah, selama ini bagaimana Bu Haji dapat mengidentifikasi, mencari tahu bahwa kasus ini tuh dilema nih. Jadi saya agak berat atau ini mah saya gampang memutuskannya. Nah, selama ini Bu Haji cara mengidentifikasinya gimana? Saya mengidentifikasinya jadi ya tadi lihat yang prioritas tuh yang mana gitu. Terus saya waktu itu boleh diceritakan apa kasusnya? Secara garis besarnya. Contohnya secara garis besar ada waktu itu pas penerimaan siswa baru. Siswa baru. Kebetulan dia usianya sudah 7 tahun. Sudah 7 tahun dan dia mau mendaftarkan. Alhamdulillah sudah kita terima. Tapi tiba-tiba ada salah satu guru yang tidak setuju kalau dia diterima. Gitu lah. Itu kan dilema buat saya. Tidak setujunya kenapa gitu. Tidak setujunya karena dia punya masalah pribadi dengan orang tua. Nah, sampai si guru ini agak mengancam saya gitu. Agak mengancam saya. Dan kalau misalnya ibu terima anak ini, lebih baik saya keluar. Gitu. Iya. Ya itu kan dilema buat saya. Karena guru itu baik juga, hubungannya sama saya juga baik-baik. Semuanya guru di sini alhamdulillah baik. Cuma saya mengambil keputusannya begini. Kalau anak usia 7 tahun kan memang wajib sekolah, wajib belajar. Nah, ada undang-undangnya. Nah, saya mengambil keputusan menerima anak ini. Karena anak ini kan wajib dia untuk bersekolah gitu. Usia wajib belajar. Iya. Makanya saya menerima anak ini. Saya memberi pengertian kepada guru saya gitu. Jadi Bu Aji mohon maaf. Jadi Bu Aji cara mengidentifikasinya mencari yang lebih prioritas dulu, gitu ya, yang lebih prioritas dulu. Karena dilema itu mah sama-sama benar nih sebenarnya Bu Aji ya. Gitu. Oke. Kemudian selama ini bagaimana Bu Haji Susi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, gitu, terutama untuk kasus-kasus yang dilema tadi nih, bagaimana menjalankan penetapan keputusannya itu gimana cara mengambil keputusannya deh akhirnya gitu. Akhirnya saya mengambil keputusan yang seperti tadi itu. Jadi saya mengambilnya yang prioritas aja. Itu kan prioritas anak mau sekolah. Jadi iya, kalau itu yang satu lagi orang tua guru itu kan dia masalah pribadi. Kalau masalah pribadi itu kan istilahnya bukan yang prioritas, masalah dia tuh. Betul. Seperti itu ya. Jadi saya mengambil sesuai dengan yang ada di undang-undang. Gitu ya. Yang Sesuai ada peraturan. Iya, saya wajib menerima anak ini. Wajib menerima. Meskipun ada bujukan moral karena nggak tega gitu sama teman, kasihan juga ya, solidaritas gitu dengan anak guru gitu ya. Jadi saya juga bingung juga, satu teman, satu siswa. Betul. Tapi saya juga udah memberi pengertian baik-baik ke teman. Cuma ya akhirnya ya seperti itu. Gitu. Baik, terima kasih Bu Haji. Nah, kemudian langkah-langkah apa yang Bu Haji lakukan dalam mengambil keputusan tadi? Sudah melalui tahapan apa saja nih Bu Haji sampai akhirnya menetapkan saya memilih
menerima murid gitu. Apa Iya. saja yang sudah Bu Haji lakukan? Iya, tahapan-tahapan yang saya lakukan pertama saya panggil dulu orang tua muridnya. Orang tua muridnya Orang tua dipanggil. muridnya saya panggil, terus saya bicarakan gitu ya. Anak ini kan udah wajib sekolah dan dia juga sebenarnya 3 bersaudara gitu. Terus dia menceritakan, saya menanyakan ada masalah apa dengan teman saya gitu. Baik. Jadi tahapannya udah saya melalui tahapan gitu. Soalnya anak ini pengen sekolah di sini banyak temannya juga. Oh ya. Saya juga udah menganjurkan biar cuma saya kalau misalnya menganjurkan dia ke sekolah lain juga nggak tega juga, dia Iya. maunya di sini. Oh, sudah gitu. minatnya dia di sini. Karena orang tuanya juga dulu katanya alumni sini. Alumni di sekolah ini. Iya, Ya, jadi saya ngomong baik-baik sampai saya bilang mau mempertemukan kedua orang tua ini dengan teman saya. Oh, yang guru Orang tersebut. guru tersebut. Nah, orang tua ini bersedia dan dia iya, juga iya. legowo gitu ya mau emang itu masa lalu gitu. Nah, terus akhirnya tahapan keduanya saya manggil teman saya guru tersebut. Cuma agak keras guru tersebut itu tidak mau bertemu gitu, merasa diri dia ya sudah Masih benar karena dia merasa masalahnya itu nggak bisa diperbaiki. Gitu. Jadi Ada trauma lah ya. jadi akhirnya saya pertemukan juga nggak mau gitu ya. Akhirnya saya undur-undur tuh supaya guru ini tidak keluar gitu ya. Sampai saya juga udah menjalani sampai dia minta surat saya tidak kasih gitu ya. Surat untuk mutasi. Saya tidak kasih gitu. Gitu ya. Karena Sebagai upaya tuh ya. sebagai upaya. Jadi ada tahapan-tahapan. Saya bilang toh waktu itu kan masih pandemi, istilahnya orang tua juga kan nggak ketemu ke sekolah gitu, tapi dia tetap kekeh gitu. Akhirnya tanpa sepengetahuan saya dia menemukan sekolah dan diam-diam dia sudah ke Pemda, ke dinas. Gitu, ke dinas. Padahal sampai saya minta tanda tangan saya nggak kasih. Gitu. Sampai udah ada upaya seperti itu biar dua-duanya di sini baik-baik aja. Jadi mau diterima, teman saya juga nggak keluar gitu. Jadi udah ada tahapan-tahapan. Ya, gitu. mau Bu Haji lakukan ya upaya ya sampai maksimal. Nah, selama ini apa saja sih yang Bu Haji anggap efektif dalam mengambil keputusan kalau di saat mengalami kasus-kasus yang dilema menurut Bu Haji, apa sih yang efektif perlu dilakukan gitu? Kira-kira apa saja gitu yang Bu Haji perlu lakukan nih kalau ada masalah yang dilema tuh kayaknya lebih efektifnya begini deh. Nah Bu Haji biasanya apa yang Bu Haji lakukan? Yang saya lakukan ya seperti tadi, yang lebih efektif ya seperti itu, mempertemukan keduanya. Biar sama-sama terbuka apa sih pasti setiap masalah kan ada solusinya gitu. Jadi tuh ya saya udah berusaha memanggil keduanya, solusinya ya akhirnya seperti itu. Jadi saya ambil keputusannya seperti itu gitu. Jadi udah saya aturan lah ya Bu Haji, benar-benar mengikuti aturan gitu. Mana yang lebih prioritas tadi ya. Jadi baik. Yang lebih prioritas ya saya tuh memang nggak menerima karena itu memang udah ada peraturan pemerintah juga. Betul. Iya. Lanjut Bu Haji ya. Iya. Apa saja sih yang selama ini jadi tantangan Bu Haji dalam mengambil keputusan yang berdilema tadi? Apa saja kira-kira yang menjadi tantangan Bu Haji dalam menentukan sebuah keputusan? Kalau keputusannya itu tidak mengandung dilema sih kita gampang ya memutuskan. Tapi ketika dalam dilema, apa saja tantangan terberat Bu Haji? Itu kan tantangannya berat ya. Selain saya mengambil keputusan sendiri, saya juga banyak masukan. Saya juga berusaha menanyakan kepada yang lebih di atas saya, kan istilahnya ada pengawas. Sampai saya juga menanyakan ke pengawas, sampai saya juga ke BKD gitu. Jadi upayanya jadi sudah menjalankan upaya prosedur lah gitu. Jadi saya tidak berani mengambil keputusan sendiri gitu. Dan beberapa kepala sekolah juga saya juga sama gitu. Jadi keputusan ini selain saya ambil, saya juga banyak masukan gitu. Jadi saya namanya keputusan ini agak berat, jadi kan kita takut salah. Iya. Jadi saya minta bantuan kepada yang lebih tinggi lagi, yang lebih senior lagi gitu. Iya. Jadi berarti yang Bu Haji merasa jadi sebuah tantangan justru khawatir salah gitu ya. Selain itu ada lagi nggak Bu Haji yang menjadi bahan pertimbangan berat nih memutuskannya karena ada tantangan apa lagi Bu Haji? Apalagi misalnya dari kakak sejawat kah yang kakak sejawat juga sama pro kontranya atau gimana? Iya.
banyak yang ada yang pro dan Ada ada yang pro, ada yang kontra gitu. Iya, iya, baik, baik. Nah, Bu Haji sendiri punya nggak jadwal khusus atau tata kelola khusus untuk menetapkan suatu keputusan, misalnya setiap masalah harus saya putuskan segera, atau saya punya prinsip diri kalau keputusan itu saya harus pikirkan dulu, saya harus tanyakan dulu, saya pertimbangkan. Bu Haji punya nggak jadwal khusus gitu untuk Iya, menetapkan keputusan gitu? iya. Jadi setiap keputusan nggak langsung hari itu. Jadi maksudnya nggak langsung diputuskan. Jadi kita juga mempunyai jadwal gitu ya. Harus kita pikirkan dulu. Ini yang baik yang gimana nih gitu. Dan kita juga perlu buat tukar pikiran, perlu sharing dulu gitu. Jadi misalnya hari ini nggak mungkin keputusan hari ini, mungkin kita juga kan harus apa tadi dengan orang tua juga harus ketemuan. Jadi kita buat jadwal juga gitu. Karena orang tua kan juga dia nggak selamanya tiap hari ada di tempat. Jadi kita menghargai kapan dia liburnya, kapan dia ada waktu. Jadi iya kita menunggu bagaimana nih baiknya sama-sama siap gitu. Iya. Jadi Bu Haji punya Jadwal lah iya, ya, jadi bagaimana menetapkan itu menetapkan ya. jadi nggak langsung. Iya. Menurut Bu Haji apa sih dampaknya kalau memutuskan secara langsung gitu, segera gitu? Ada nggak dampak yang mungkin negatif atau positifnya bagi Bu Haji? Jadi efeknya ada negatif ada positif ya. Mungkin ada kalau misalnya secepatnya misalnya langsung kita misalnya langsung memutuskan, nah itu dia dikhawatirkan kan nanti kita salah melangkah. Kalau kita berdasarkan kita konsultasi dulu kepada teman sejawat atau kepada atas yang lebih tinggi dari saya, nah itu kan mungkin nanti ada maksudnya ada masukan gitu, baiknya gimana ya gitu. Jadi tidak langsung saat itu, mungkin juga sesuai dengan apa sih yang dihadapi gitu. Mungkin kalau misalnya sesuai kasus, kalau kasus yang ringan-ringan mungkin bisa langsung kita tetapkan langsung. Tapi kalau kasus yang ini kan agak berat. Kalau agak berat kita mungkin tidak langsung, kita buat jadwal dulu bagaimana nih ke depannya. Gitu. Menarik ya Bu Haji ya. Nah kemudian faktor-faktor apa saja sih, atau ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang bisa mendukung Bu Haji cepat dalam memutuskan suatu permasalahan yang mengandung dilema? Ada nggak seseorang atau faktor apa yang bisa membuat Bu Haji cepat memutuskan gitu? Iya, ada misalnya faktornya kita ya tadi selain teman sejawat, keluarga juga bisa membantu. Keluarga kan sharing ya, pengalaman juga. Jadi kebenaran keluarga saya juga guru juga, jadi punya bagaimana nih baiknya gitu. Jadi Bu Haji punya orang yang bisa mempermudah gitu ya untuk memberikan keputusan. Baik Bu Haji. Nah dari yang semua yang telah kita sampaikan, yang Bu Haji sampaikan, kira-kira apa sih pembelajaran yang dapat Bu Haji petik gitu tentang pengambilan keputusan yang berdilema itu? Kira-kira apa pembelajaran yang bisa diambil dari Bu Haji? Pembelajaran yang bisa diambil ya, kalau menurut saya buat mengambil keputusan itu tidak harus terburu-buru. Jadi lihat dulu apa efeknya. Ada positifnya atau ada negatifnya. Jadi kita harus lihat dulu gitu. Supaya tidak salah melangkah. Tidak salah melangkah dan juga hasilnya memuaskan gitu. Baik. Terima kasih Bu Haji atas waktunya. Saya sudah mendapatkan inti dari apa yang Bu Haji sampaikan. Saya sangat bangga, saya juga salut dengan kepemimpinan Bu Haji. Mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah dan dipermudah jalannya dalam memimpin sekolah ini. Sekali lagi terima kasih Bu Haji. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dia. Apa kabar? Alhamdulillah sehat? Baik, Bun. Sehat ya, Bun ya? Alhamdulillah sehat. Baik, langsung saja ya, Bun ya. Kita ke poin wawancaranya. Seperti kita ketahui bersama bahwa sebagai kepala sekolah yang juga sebagai manajerial dari sekolah, salah satu kewajibannya dan tupoksinya adalah menetapkan suatu kebijakan atau memutuskan segala perkara terkait pendidikan di sekolah. Nah, pastinya dalam menetapkan keputusan sering dihadapkan pada dilema-dilema ya Bun ya. Ini sepertinya benar, ini juga benar. Ada dua kepentingan yang saling berbenturan. Nah, selama Bunda menjadi pemimpin khususnya di SD 02 ini, bagaimana Bunda
dapat mengidentifikasi nih kasus-kasus yang merupakan dilema atau bujukan moral. Jadi gini Bun, kalau dilema itu ada dua hal yang sama-sama benar. Gitu, ada dua permasalahan yang harus saya putuskan dan keduanya itu kayaknya benar, sama-sama benar. Sedangkan ada bujukan moral itu lebih identik pada yang satu benar, yang satu salah. Ini nilai kebenaran, yang ini sudah pasti salah gitu. Itu namanya bujukan moral. Kok kita rasanya nggak tegaan ya kalau ini, padahal itu udah jelas-jelas salah dan yang ini benar gitu. Nah selama ini Bunda gimana mencari taunya bahwa ini tuh dilema nih, atau ini kayaknya bujukan moral nih. Nah selama ini gimana Bunda mengetahuinya? Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas pertanyaan dari Bu Dia. Alhamdulillah saya menjadi seorang kepala sekolah di SDN Jatimulya 02 ini, insya Allah nanti per 30 Januari 2023, insya Allah saya yang ke-3 tahun. Subhanallah ya. Nah, tadi pertanyaan Bu Diah itu masalah keputusan. Memang keputusan itu ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang pro dan ada yang kontra. Betul. Saya menyikapinya adalah setiap keputusan itu harus kita telaah baik-baik. Kalau saya pada dasarnya manusia yang kurang sempurna, banyak kesalahan, banyak kekurangan. Di sini ada tim guru saya. Jadi kira-kira yang masalahnya berat menurut rambut sama hitam pendapat berbeda. Tapi menurut pendapat saya kalau misalnya masalahnya urgent, saya harus berbicara kepada tim saya. Kebetulan saya mengangkat ada 4 orang di SDN Jatimulya 02 ini yang saya anggap mumpuni, bisa diberi kepercayaan, bisa mengerti kondisi keadaan saya. Itu menurut pendapat saya. Jadi kira-kira yang ada masalah yang urgent, yang harus segera ditentukan, harus diputuskan. Ya memang namanya keputusan itu ada yang salah, ada yang benar. Betul. Tapi menurut saya untuk meminimalisir kesalahan tersebut, saya harus berbicara kepada tim saya. Setiap kesalahan pasti ada yang, sekali lagi yang saya katakan, ada yang suka dan tidak suka. Seperti itu. Kalau toh keputusannya atau masalahnya itu sudah saya bicarakan dengan tim, kembali kepada keputusan saya. Yang tim itu hanya memberikan masukan, memberikan saran dan sebagainya. Adapun keputusan kembali kepada saya. Sekali lagi namanya manusia itu kurang sempurna, tidak ada yang sempurna. Maka untuk mengikhtiarkan keputusan tersebut, saya punya Allah, makanya saya menggelar sholat istikharah. Istikharah itu menurut saya kalau sudah ada langkah saya yang ringan, baik itu dinyatakan berat ataupun tidak, kalau saya sudah istikharah, saya harus tetap melangkah. Toh namanya perjalanan manusia itu kita tidak ada yang tahu. Tapi saya mengambil kesimpulan bahwa setiap orang dewasa itu kalau melangkah, kalau mengambil keputusan pasti sudah dipikirkan baik-baik dan ada pertanggungjawabannya. Seperti itu Bu Dia. Oke, baik Bun, terima kasih. Nah, berarti saya tangkap tadi Bunda memiliki orang-orang kepercayaan lah, bisa dikatakan seperti itu ya, untuk membantu mungkin sharing solusi mungkin ya. Nah lalu selama ini bagaimana Bunda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini? Kan tadi Bunda bilang sudah ada tim, lalu bagaimana menjalankan pengambilan keputusannya untuk ditetapkan menjadi suatu keputusan? Bagaimana Bunda menjalani prosesnya itu? Gitu. Namanya sebuah keputusan, sekali lagi kan ada pro dan kontra. Saya juga manusia biasa. Kadang-kadang kalau saya sudah membicarakan kepada tim dan kembali kepada hati nurani sendiri bahwa keputusan itu harus dijalankan, tiba-tiba ada kegalauan, ada kegamangan, ada ketidakpercayaan kepada diri saya sendiri. Tapi saya bismillah, insya Allah saya akan menjalankan keputusan yang sudah saya bicarakan dan sudah saya sholat istikharah minta petunjuk kepada Allah. Dan sudah saya pikirkan kekurangan dan kelebihannya, apapun itu insya Allah
saya akan menjalani masalah atau keputusan tersebut walau kadang-kadang hati nurani saya mengatakan tidak, tapi harus saya katakan harus jalan ya jalan. Oh, jadi Seperti itu. baik. Berarti berkomitmen gitu ya Bun ya untuk menjalankan keputusan. Lalu selama ini hal-hal apa saja yang Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan nih kalau ada masalah-masalah yang berkaitan dengan dilema nih. Jadi Bunda apa saja yang dilakukan gitu? Apa saja yang dilakukan? Langkah-langkah yang efektif menurut Bunda apa saja? Langkah-langkah yang efektif yang biasa saya lakukan selama ini di SDN Jatimulya 02, saya mengevaluasi. Misalnya keputusannya begini, saya harus begitu. Saya mengevaluasi keputusan seperti ini, masalah seperti ini setelah dijalankan, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Saya evaluasi Bu, seperti itu. Saya mempunyai catatan kecil, ada buku kecil. Jadi misalkan saya menjalani misalnya ada rapat, itu hal-hal yang kecil, ada masalah rapat, terusnya ada guru yang tidak bisa, atau ada guru yang punya kesibukan tersendiri, ya saya catat seperti itu. Saya berusaha untuk tidak melukai hati guru-guru saya, meskipun terkadang keputusan tersebut itu ekstrim atau menurut saya sendiri kok kejam banget keputusan seperti itu. Oke, baik Bunda. Lalu menurut Bunda nih selama menjadi pengambil keputusan, apa sih tantangan apa saja yang Bunda alami dalam memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan yang dilema gitu? Ya, yang dilema mah tergantung kita mensikapi masalah tersebut. Ada si A mensikapinya terlalu berat, ada si B mensikapinya terlalu ringan. Ya kita masalah yang terlalu berat itu ya kita minimalisir, nggak terlalu berat-berat amat. Toh namanya manusia hidup juga kita harus menjalani seperti itu. Jadi yang saya selama ini yang masalah berat itu masalah tantangan yang Bunda rasakan menjadi tantangan nih saat memutuskan hal yang dilema, misalnya seperti kasus-kasus kita kemarin nih yang OPS kita gitu kan. Nah itu kan itu kan tantangan terberat nih. Nah apa yang menurut Bunda menjadi hal yang terberat itu apa? Yang terberat itu memang betul apa yang dikatakan Bu Dia. OPS saya yang kemarin itu benar. OPS saya itu sudah menurut, kan kacamata orang berbeda. Betul. Menurut saya OPS saya sudah menjalani, sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Tapi tetap ya, orang kan melihat permasalahan itu seperti naik keledai. Ada keledai, didudukin anaknya, ada 2 orang anak, ada 1 ayah dan anak dan 1 keledai. Ayah naikin keledai, disangka orang, ayah tersebut tidak punya peri kemanusiaan karena anaknya berjalan. Ada lagi anaknya naik keledai, ayahnya berjalan, ada yang mengatakan si anak itu tidak berperi kemanusiaan. Ada lagi keledai dinaikin ayah dan anak tersebut, ada lagi pendapat orang ayah dan anak dan ayah itu tidak berperi kebinatangan karena 2 orang menaikin 1 keledai. Ada lagi keledai tidak dinaikin anak dan ayah tersebut, ada yang bilang lagi keledai kok tidak dimanfaatkan tenaganya. Dan dari sudut mana orang-orang melihat permasalahannya. Itu yang terjadi pada OPS saya, menurut saya benar, tapi menurut pendapat orang lain tidak benar, karena OPS saya yang kemarin itu mengerjakannya pada malam hari, mulai isya sampai subuh. Yang penting dia ada tugas dirapihkan, alhamdulillah sudah dilaksanakannya dengan baik. Tapi sudut pandang mata orang tidak demikian, bahwa OPS itu setiap hari standby di sekolahan. Nah akhirnya ya kita kembali lagi kepada sudut mana yang kita memandangnya. Dan saya legowo menerima bahwa memang namanya seorang pekerja itu memang bekerjanya harus standby di sekolah, tidak standby di sekolah pada malam hari seperti itu. Yang kemarin saya lakukan seperti itu. Jadi bagi Bunda yang terberat itu adalah Bunda jadi memikirkan pandangan orang-orang gitu ya. Jadi terlalu memikirkan itu ya. Nah
Lalu Bunda punya nggak tata kelola khusus atau jadwal khusus dalam menyelesaikan suatu permasalahan dilema gitu? Misalnya harus saya langsung selesaikan, atau saya harus berpikir dulu, atau mungkin saya ya punya nggak Bunda jadwal atau prosedur kapan nih saya harus menyelesaikan ini gitu? Iya, biasanya namanya kepala sekolah tuh ada penyelesaiannya. Di situ kan ada RKJM, rencana kerja jangka menengah, rencana kerja tahunan. Saya kalau misalnya ada planning, ada masalah harus dikerjakan saat itu, yang harus saya kerjakan saat itu. Tapi kalau misalnya ada kerjaan, masalah yang harus dikerjakan nunggu beberapa hari kemudian, saya evaluasi dulu. Pokoknya setiap pekerjaan insya Allah pasti ada kendalanya, akan saya pertanggungjawabkan. Oke, berarti Bunda lihat dulu ya konteksnya. Kalau ini memang harus diselesaikan segera, ya memang harus segerakan. Kalau memang ada tenggang waktu, berarti masih bisa ada cari alternatif lain gitu ya. Baik, Bunda, ada nggak seseorang atau faktor-faktor apa saja nih yang selama ini mempermudah Bunda, membantu Bunda dalam mengambil keputusan ketika ada dilema? Ada nggak orang atau faktor-faktor yang bisa mendukung Bunda jadi, oh gampang nih, sekarang saya lagi bimbang, lagi bingung. Akhirnya dengan orang itu atau dengan faktor-faktor itu Bunda jadi lebih ringan mengambil keputusannya, ada nggak? Ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah suami saya. Suami saya itu orangnya bisa mengerti gestur tubuh saya, sudah mengerti apa kegalauan yang ada di wajah saya. Jadi saya, karena saya sudah menikah sama beliau kurang lebih 35 tahun, dia mengerti permasalahan yang ada. Dia juga insya Allah bisa memecahkan masalah yang saya kira-kira berat atau tidak berat atau ringan. Insya Allah saya sharing dengan beliau. Nah, beliau itu menyarankan jalannya seperti A, B, C, D. Nah, tapi sekali lagi keputusan ada pada saya. Benar, ada satu orang yang mempunyai belahan jiwa saya. Kalau ada masalah pasti larinya kepada suami saya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu hanya sambil lalu saja. Hanya melengkapi saja gitu ya Bun ya. Nah, dari semua yang tadi Bunda sampaikan, kira-kira pembelajaran apa nih yang Bunda dapatkan tentang pengalaman mengambil keputusan yang mengandung dilema gitu? Keputusan yang mengandung dilema, saya rasa, atau mungkin ya saya sendiri ya, saya kan insya Allah baru mau menginjak ke 3 tahun jadi kepala sekolah. Dilema yang sampai sekarang tidak putus-putusnya itu hanyalah masalah LSM, wartawan, dan pihak-pihak yang lain. Insya Allah kalau guru ya paling juga saya memahami dulu watak si A, si B, si C. Tapi kalau sampai sekarang dilema yang sampai sekarang belum tertuntaskan itu adalah masalah LSM dan wartawan. Tetapi sekali lagi kalau saya sharing dengan suami saya, itu adalah masalah kecil, yang penting yakinlah bahwa hidup ini sudah ada yang mengatur. Yang penting saya yakin bahwasanya kehidupan kita itu sekali lagi ada yang mengatur, dan kita harus seyakin-yakinnya bahwa Allah itu ada, seperti itu. Tergantung kita bersyukur atau tidak dengan kita menghadapi masalah tersebut. Oke, ya baik Bunda. Terima kasih atas semua informasinya, sangat menarik bahwa ternyata Bunda juga memiliki kekuatan dalam menetapkan keputusan yang mengandung dilema ya setelah berkonsultasi dengan suami dan juga pastinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Bunda. Mudah-mudahan jalan Bunda dalam menjalani posisi sebagai kepala sekolah semakin Allah mudahkan. Amin ya Allah. Dan semua bisa mendukung Amin. Program-program yang Bunda sampaikan. Terima kasih ya Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titin. Waalaikumsalam, Bu Dian. Ya.
mohon waktunya sebentar. Saya mau ngobrol-ngobrol nih sama Ibu tentang bagaimana selama ini Ibu sebagai kepala sekolah menjalankan salah satu kewajiban Ibu, yaitu memutuskan atau menetapkan suatu kebijakan di sekolah Ibu. Nah, jadi boleh Ibu sharing apa aja sih? Pernah nggak Ibu mengalami suatu hal penetapan keputusan tapi didasari dari sebuah dilema gitu? Pernah nggak? Pernah, bahkan sering itu kadang-kadang hampir setiap tahun ya ada aja ya. Karena biasanya setiap tahun kita kan menentukan kebijakan baru gitu awal pelajaran. Gitu. Nah, Bunda, selama Bunda menjadi kepala sekolah gitu ya, bagaimana nih Bunda dapat mengidentifikasi, mengetahui bahwa kasus-kasus itu tuh dilema gitu? Taunya bagaimana gitu cara mengidentifikasinya? Taunya misalnya ini contohnya sebenarnya di sekolah itu banyak permasalahan ya yang harus penyelesaiannya atau kita ngambil keputusannya itu nggak gampang gitu. Perlu kadang-kadang waktu untuk memutuskan satu masalah gitu kan, agar bisa diterima semua pihak dengan dengan enak gitu ya maksudnya. Nah, ini salah satunya misalnya yang awal biasanya sering terjadi itu pada awal ajaran baru masuk. Sebelum kita yang jauh-jauh biasanya kita sama guru-guru itu kan udah rapat membicarakan apa aja untuk persiapan PDB itu. Salah satunya itu kan penerimaan murid baru yang awal itu sebelum kita melangkah yang jauh-jauh biasanya kita di situ saya biasanya dalam penerimaan murid baru itu tidak semua anak yang masuk itu dalam istilah seperti anak pada umumnya. Jadi normal, sehat baik fisik maupun jasmaninya, seperti itu rohaninya. Nah, ada juga kita menemukan anak yang ketika masuk sekolah itu memang dibilang bukan keadaan ya. Kalau keadaan kita membedakan. Sebenarnya ini kita tidak membedakan, memang tidak boleh membedakan antara anak yang perlu perhatian khusus. Nah, dalam ini bukan dalam penyebutannya perlu perhatian khusus sama anak yang biasa gitu. Jadi, nah itu di situ ada masalah baru sebenarnya untuk kita yang harus kita ambil keputusan yang benar-benar bisa enak di kedua belah pihak gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi sebelum kita menerima murid baru, kita langkah awal itu untuk mengenalinya dengan identifikasi anak tersebut. Apalagi lebih enak itu sama orang tua langsung, karena yang terlibat di sini kan kepala sekolah, guru pendidik, kemudian orang tua. Nah, orang tua itu harus dilibatkan karena memang yang sangat mengerti kebutuhan anak, keadaan anak tersebut itu. Jadi kita langkah awal kita itu kita wawancara orang tua, kemudian kita juga melihat identifikasi anak itu. Jadi nggak main terima aja, kita lihat kalau memang ya di situ kita ajak komunikasi. Lebih awal yang mudah itu biasanya kita mengidentifikasi itu dengan komunikasi, mengajak komunikasi itu kelihatan jelas. Nah, ketika kita sudah, biasanya orang tua di sini karena apa? Suka nggak mau jujur, Bu. Dia mengatakan, padahal orang tua tahu kalau anaknya ini misalnya butuh perhatian khusus gitu, tapi orang tua itu kadang tidak mau mengakui. Nah, itu kan suatu masalah juga ya. Nah, kita itu akhirnya orang tua di sini harus kita tekankan untuk jujur apa adanya gitu kan. Nah, dan kenyataannya yang sering saya alami setiap tahun itu pasti ada orang tua itu tidak mau ini, walaupun kita akhirnya sudah bisa kenali anak ini perlu perhatian khusus, kadang orang tua itu tidak mau menerima. Mereka selalu bilang anak saya ini kok gitu kan, baik-baik saja, sama aja, baik-baik aja, tidak ada yang ini gitu. Oh iya ya, akhirnya
Itu yang kalau jujur kita tahu ya. Tapi kalau yang orang tua tidak tahu, kadang dia daftar tidak ada anaknya, Tidak dibawa. tidak dibawa. Akhirnya dalam hal ini saya libatkan anak-anak. Tapi kalau misalnya guru-guru saya libatkan, karena di sini saya bertanya dulu kepada guru-guru, karena guru-guru juga harus mengakui kalau mereka itu memang belum mempunyai pendidikan secara khusus dalam untuk pendampingan anak berkebutuhan khusus ini gitu. Akhirnya kita menjelaskan kepada orang tua kan bahwa kalau kita kadang kita kasih anak ini misalnya harus ke sekolah khusus. Nah, ya balik lagi ke itu tadi, orang tua kadang tidak mau mengakui anak saya itu tidak apa-apa karena ketidaktahuan mereka apa itu kebutuhan khusus. Betul. Apa jadi wajar kita maklumin ya yang seperti itu. Nah, akhirnya kalau itu ada orang tua yang jujur enak. Kalau yang tidak jujur bahwa anaknya baik-baik saja, bahkan kalau tidak diajak, itu kita yang sempat ibaratnya colongan ya. Nah, ketika udah masuk belajar beberapa hari komunikasi dengan guru, nah itu baru kelihatan biasanya. Iya, nah itu kita memang kelewat mengidentifikasi si anak itu ada yang kelewat karena memang keterbatasan kita dalam pengetahuan itu. Nah ketika sudah berjalan baru kan gurunya itu baru ini ke saya gitu ya. sebagai kepala sekolah, Bu ini bagaimana? Ternyata memang di kelas ini nggak bisa sama sekali, tidak bisa disatukan dengan ini, dengan kendalanya ini gitu. Nah akhirnya di situ timbul kan permasalahan bagaimana caranya menyampaikan ke orang tua, apakah dilanjut anak ini apakah tidak. Betul. Nah kemudian bagaimana selama ini Bunda Titin menjalankan pengambilan keputusan di sekolah gitu, terutama kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang saling berbenturan, sama-sama benar semuanya, sama-sama mengandung nilai kebaikan. Nah, gimana Bunda menjalankan untuk sampai menetapkan keputusan, apa proses-proses yang dilalui? Ini ada dua kepentingan di sini, maksudnya gini, dalam satu sisi kita tidak boleh menolak, tidak boleh menolak anak yang perlu bimbingan khusus. Kita tidak boleh menolak, namun kita harus menerima dalam keadaan apapun. Di satu sisinya masalahnya kita memang punya keterbatasan. Jadi baik itu dari segi guru, media, ruangan khusus. Nah itu sangat kompleks banget itu permasalahan seperti itu karena kita juga apalagi media ya, terus kemudian waktu juga ya Bu. Nah kita memerlukan banyak waktu juga lebih karena memang dalam anak itu kita waktu yang harus kita punya lebihkan untuk mereka gitu. Terus dengan yang tidak boleh sistem degregasi itu ya, yang pemisahan itu kita memang nggak boleh. Jadi anak itu harus disatukan reguler. Tetap dengan satu anak, kita nggak boleh memisahkan anak seperti zaman dulu. Nah itu sebenarnya problema banget. Tidak gampang dengan kita pendidik yang nggak punya keahlian khusus menemukan anak yang harus mendapat perhatian khusus dan dicampur dengan anak-anak yang pada umumnya. Jadi itu dia masuknya sekolah reguler itu bingung banget. Nah akhirnya dari dua kepentingan itu ya, tanpa harus menyakiti hati orang tua gitu kan, tanpa juga harus menjadi tanggung jawab ke gurunya gitu kan. Ya dalam urusan ini kadang-kadang ya kita mengalah, istilahnya kita mengambil peraturan yang tidak boleh menolak anak berkebutuhan khusus. Sesuai aturan tapi dengan tidak menyampingkan, maksudnya dengan tidak, guru saya itu nggak tinggal diam, harus mencari tahu menghadapi anak seperti ini itu seperti apa. Gitu. Jadi guru juga nggak tinggal diam karena ini tantangan. Karena ini kita anggap tantangan, pengetahuan juga buat kita sambil kita belajar, karena tidak semua anak itu kan
Terus kita juga memang tidak boleh membedakan. Anak yang berkebutuhan khusus itu kita anggap sama, Bu Dia. Kita nggak boleh menjudge anak itu, anak ini begini gitu. Nah, saya akhirnya memutuskan ya kita terima dengan tadi satu kepentingan kita tidak boleh menolak ya. Kemudian ini dengan si ibunya juga biasanya bersikukuh kalau anak saya itu ya, karena mungkin karena faktor keterbatasan pengetahuan dia ya keterbatasan pengetahuan juga mereka tidak mau kan anaknya dianggap di mata orang banyak. Nah seperti itu. Jadi keputusannya seperti itu. Kadang kita yang mengalah kita terima ya dengan itu tadi sedikit-sedikit guru cari lah. Gitu, bagaimana cara mengatasi anak-anak ini karena tantangan buat kita juga gitu. Saya biasanya begitu. Oh, jadi berarti tahapannya Bunda kembali lagi ke peraturan gitu ya, begitu lebih ke peraturan, tapi juga tidak hanya serta-merta langsung ikut ke peraturan, tapi juga membekali nih guru-gurunya gitu. Betul, ya. Harus cari banyak tahu gitu ya. Baik. Tahu juga sedikit banyak ya memang. Alhamdulillah karena kita karena udah banyak setiap tahun menemukan kasus seperti itu, jadi guru-gurunya juga udah mulai ini lagi, udah terbiasa tahu, ya. Bagaimana dengan bantuan orang tua juga keterbukaan anaknya itu. Ya alhamdulillah yang ini sih alhamdulillah Bu, tadinya yang komunikasinya dia di mana kebanyakan memang di komunikasi sama mereka kelemahan untuk dalam tulisan. Baik. Baik Bun. Lalu langkah-langkah apa saja nih yang Bunda biasa lakukan nih sebelum sampai menetapkan keputusan? Pertama Bunda akan apa dulu nih terhadap tadi permasalahan yang dilema tadi, langkah-langkah apa saja yang Bunda lakukan gitu? Biasanya saya mengambil langkah-langkah ya memang mengambil keputusan itu enggak langsung kita instan langsung jadi. Banyak yang harus kita kita pikirkan dulu sebelum kita mengambil langkah. Jadi biasanya kebijakan atau langkah-langkah yang saya ambil ketika menemukan permasalahan seperti itu ya itu tadi pertama saya bicara dulu dengan orang tua yang pasti, kemudian saya berbicara juga dengan guru-guru saya. Kemudian biasanya saya juga minta ada surat dari psikolog, seperti surat psikolog atau surat dokter atau apa rekomendasi katakan anak ini memang agar nanti kita juga tidak kesalahan gitu dalam segi apa. Nah, jadi biasanya langkah-langkah yang kita ambil gitu untuk memutuskan diterimanya atau tidak gitu. Dan saya pasti pertama ya itu komunikasi dulu dengan orang tua. Saya memberikan bukan memberikan syarat ya istilahnya, memberikan gambaran sama orang tua karena di sini memang ilmunya terbatas baik dari segi ilmu ini. Kebanyakan mereka ini mungkin keterbatasan kalau di sekolah khusus biayanya mahal juga. Oh gitu. Ya. Betul. Makanya ya istilahnya dengan bismillah. Kita tidak pernah menolak selama ini. Gitu. Membantu murid untuk mau belajar. Baik, Bunda. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bunda anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan yang berdilema tadi? Kira-kira apa sih yang bisa dijadikan hal yang ini cepet nih kalau ngambil keputusan saat dilema nih? Kira-kira hal-hal apa saja yang dianggap efektif deh dalam menentukan keputusan yang mengandung dilema? Bisa jadi cepet ngambil keputusannya itu, kira-kira apa yang menjadi pertimbangan Bunda? Jadi pertimbangan ya itu tadi Bu, tugas kita. Kita tidak boleh, tugas kewajiban kita ya sebagai seorang pendidik, karena memang aspek itu pertama, jadi kayaknya tuntutan gitu loh. Guru itu kayaknya kita harus, saya kepala sekolah, guru itu kayaknya kok memang tidak boleh menolak hal apapun yang mereka datang ke sekolah kita itu kan bukan tanpa alasan. Betul, ya kan? Karena ada rasa kepercayaan barangkali ke kami gitu. Jadi berdasarkan itu, berdasarkan kemudian juga
dari segi rasa sisi apa ya, kemanusiaan. Manusia. Dari rasa kemanusiaan, dari rasa hati. Itu mungkin yang bisa jadi buat patokan ya. Kita mengambil suatu keputusan, saya mengambil suatu keputusan. Nah, seperti itu. Oke, berarti Bunda berpedoman pada satu, harus ada kesadaran diri juga. Betul. Kemudian empati tadi ya. Rasa empati kita, punya gitu rasa ya. empati ya, punya empati kita gitu. Karena mereka juga kan sama. Punya hak yang sama. Punya hak yang sama. Betul. Baik Bun. Nah, kemudian ada nggak Bunda tantangan-tantangan yang Bunda hadapi ketika mau menetapkan keputusan yang membingungkan tadi itu, yang berdilema itu, ada nggak tantangannya? Pasti ya, kalau tantangan mah pasti, tapi itu kembali lagi bagaimana kita menyikapinya gitu kan. Tantangan itu kan tadi banyak, ada yang tantangan dari luar, ada juga tantangan dari dalam. Biasanya begini, tantangannya itu ketika kita menerima satu anak yang berkebutuhan khusus, belum tentu loh orang tua yang anak-anaknya yang itu mau nerima. Oh gitu ya, itu dari luar Ya, tuh ya. dari luar itu kan orang tua ya. Kalau dari dalam otomatis apa sih banyak tantangannya ya itu tadi kita permasalahan berhubungan dengan media kan, dengan waktu gitu kan ya. Nah kalau dari luar itu kan tidak semua masyarakat karena mereka belum tahu. Jadi itu tantangan dari luar, kebanyakan orang tua yang ada yang protes juga. Kenapa harus disatukan? Kenapa harus diterima? Nah seperti itu. Itu banyak tantangan dari luar. Dari luar justru yang mempengaruhi keputusan itu ya. Bisa juga mempengaruhi. Akhirnya sempat berpikir ya itu kita ya berusaha juga akhirnya memberikan pengarahan kepada orang tua yang mereka ini gitu. Ya, lebih memahami lah. Betul. Jadi seolah-olah yang anak yang seperti itu dianggap tidak harus sama dengan anak-anak mereka gitu, harus dipisahkan gitu. Nah mungkin ketidaktahuan mereka kita juga memaklumi gitu kan. Nah itu tantangan paling berat ya itu. Paling berat kita Allah kadang-kadang ada di dua sisi. Betul, sama-sama benar nih ya. Nah seperti itu. Nah Bunda, ketika Bunda mau menetapkan suatu keputusan, ada nggak sebuah tata kelola nih atau jadwal-jadwal yang Bunda gunakan dalam menentukan keputusan? Misalnya pokoknya setiap keputusan harus saya tetapkan secepat mungkin saat itu juga, atau saya perlu waktu, saya mau mengidentifikasi, atau ada nggak Bunda punya seperti itu? Biasanya ya saya sampai kadang-kadang bisa, tapi tidak berlarut-larut sampai lama sih kalau biasanya ada keputusan, karena suatu masalah itu juga kalau dibiarkan gitu kan tanpa ada ngambil keputusan buru-buru juga kan kurang enak juga ya, kurang baik juga gitu kan. Jadi nggak selesai nanti itu masalah kan seperti itu. Jadinya saya biasanya hanya butuh ada masukan-masukan juga. Saya juga nggak ini sendiri, tapi saya juga perlu masukan juga dari misalnya teman gitu, misalnya antar kepala sekolah atau orang yang bisa kita ajak lah bicara gitu untuk mengambil keputusan. Nah biasanya saya hanya setelah mengambil keputusan ya bismillah gitu, alhamdulillah selama ini. Jadi keputusan itu nggak harus sampai berlarut-larut, bahkan sampai berminggu ya. Saya biasanya hanya 1 atau 2 hari itu kita memutuskan itu gitu. Ya tentunya bukannya keputusan semata-mata karena sepihak dari saya aja enggak, tapi dengan saya juga bertanya, sharing, minta masukan-masukan dari orang-orang yang bisa memberikan masukan gitu atau motivasi pada saya, itu aja. Jadi berarti Bunda beranggapan keputusan itu juga jangan terlalu berlarut-larut untuk diputuskan, makanya Bunda punya jadwal itu ya. Saya biasanya ya biasanya kalau lama-lama juga nanti kan malahan nggak jelas ini gimana nanti malah nggak ada kepastian. Mantap berarti punya integritas nih, harus menetapkan segera. Lalu ada nggak sih Bunda seseorang nih atau faktor yang bisa membuat Bunda tuh mudah memutuskan gitu? Ada nggak pihak-pihak gitu atau seseorang yang bisa Bunda jadi mudah memutuskan sesuatu yang dilema tadi? Ada nggak? Ada. Pasti ada ya. Selama ini alhamdulillah maksudnya banyak, baik itu guru atau orang-orang yang dekat dengan saya, keluarga juga, atau teman sejawat saya gitu ya.
itu banyak kadang-kadang memberi support. Oh, ketika saya memberikan ini ada masalah seperti ini gitu ya. Dan mereka banyak sih ngasih masukan, dukungan yang membuat saya itu, oh ya saya biasanya saya cermati ya itu mereka gitu kan, saya ini oh ya. Jadi lebih mudah ya. Jadi lebih banyak. mudah, iya. Jadi kita juga nggak ini sendiri. Gitu. Oke, baik. Nah, Bunda, kemudian dari apa yang sudah tadi Bunda sampaikan, ada nggak hal penting atau hal menarik yang Bunda pelajari nih dari ini tentang mengambil keputusan gitu? Bagaimana Bu? Ya, dari pengambilan keputusan itu yang menarik itu ya itu tadi ya, kembali lagi ke diri kita. Tantangan dulu buat kita, sebijak apakah kita dalam mengambil keputusan itu, sudah benarkah kita mengambil keputusan itu, apakah ini menguntungkan kedua belah pihak ataukah hanya menguntungkan satu pihak aja. Nah itu kan ya yang buat kita refleksi refleksi kembali gitu loh, apakah nanti itu bermasalah ke depannya atau apa. Nah itu semua udah kita kita sebelumnya itu biasanya kita antisipasi. Subhanallah, keren banget ya Bun ya, makasih nih sharing pengalamannya. Bunda mah udah puluhan tahun jadi kepala sekolah, udah tapi masih belajar. Justru dengan hal-hal kayak begini kan saya jadi tahu gitu loh, bisa mengembangkan ini juga saya gitu apa, jadi bahan ini saya ke depannya. Oke, siap. Makasih ya Bun ya atas sharing pengalamannya. Sama-sama Bu Dia. Semoga makin sukses, Amin. membina sekolahnya, sehat selalu. Amin. Doa yang sama buat Bu Dia. Siap. Bu Dia juga lancar. Amin. Studinya dimudahkan. Amin. Lancar, sehat selalu. Amin. Terima kasih ya Bun ya.